Saudara kasih tema financial breakthrough. Hubungan dengan financial breakthrough artinya gini, kita mau gimana nih? Gereja gimana ke depannya? Saya nggak ahli ekonomi, jadi nggak ada teori-teori ekonomi. Saya cuma bagi tentang firman Tuhan. Kejadian 22 mulai ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Saudara tahu, covenant perjanjian itu beda dengan kontrak. Tuhan dikenal dengan perjanjian. Sebelum dia buat ini, dia lihat dulu Abraham. Kamu bisa nggak percaya saya? Saya mau saudara coba mundur 4000 tahun ya, bayangin. Alkitab nggak ada. Abraham bukan orang Israel kan, dia dari Arab Utara, Ur Kasdim. Alkitab nulis siapa dia? Penyembah berhala. Income-nya dari mana? Ya jual-jual patung. Di usia 70 tahun lebih, ada opa-opa didatengin Tuhan. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Abraham enggak. Abraham dia cari Tuhan di dalam api. Literatur menulis bahwa dia mendengar Tuhan di dalam api. Tuhan berinisiatif, Tuhan datang ke Ur Kasdim, temuin dia. Nah, kalau saudara baca dari Kejadian 12, ini yang dia bilang. Tinggalkan bapamu, tinggalkan ibumu, tanah ini, keluargamu, ikut aku. Sebelum itu, kalau saudara tahu siapa Abraham? Kaya. Di Ur Kasdim, keluarga ini kaya. Saya terjemahin bebas. Jadi Tuhan begini, tinggalin bapak lu yang kaya, ikut gua yang lebih kaya. Tinggalin keluarga lu, tinggalin familimu. Jadi ini bukan panggilan keselamatan. Ini panggilan untuk menerima warisan. Kalau mau keselamatan, Tuhan mau semua kampung itu selamat dong. Itu Tuhan. Tapi Tuhan mau panggil Abraham sendiri untuk terima dulu warisan ini. Tinggalin bapak lu yang kaya, tinggalin semuanya. Ikut saya yang lebih kaya. Masalahnya gini, Tuhan udah kelihatan saudara. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Nggak ada petanya. Jadi Abraham berjalan tanpa peta petunjuk. Dan kamu mesti tahu kesalahan dia. Banyak banget kesalahannya dalam perjalanan itu. Tapi dari situlah saya bisa tahu Tuhan yang saya sembah, yang saudara sembah tadi, Tuhan yang sangat hebat banget. Tuhan ndak keringat dingin gara-gara kamu bikin salah. Tuhan gak gemeter-gemeter gara-gara kamu ngaco. No. Sebab itu Abraham disebut bapak orang percaya, bukan bapak orang kudus. Dia nggak kudus, dia banyak banget salah. Tapi apa yang buat Tuhan sampai dia percaya. Nah, puncak percayanya itu di pasal ini dibilang waktu dia naik persembahkan anak. Berapa usia Ishak waktu dia persembahkan? 15 tahun. Udah gede. Tuhan bilang ini, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal ini menjadi persembahan buat aku. Konteks persembahkan itu adalah persembahkan kurban. Abraham sangat ngerti. Karena itu ibadah dia tiap hari yang dia bangun kurban. Potong binatang. Nah kali ini Tuhan bilang, anakmu. Jadi kalau saya terjemahin bebas lagi, Tuhan bilang, Abraham bunuh anak. Dengar, Alkitab nggak ada. Bagaimana orang ini bisa begitu yakin dengan Tuhan yang dia nggak bisa lihat dengan mata? Kalau bukan karena connected, karena hubungan yang benar-benar lengket sampai dia bisa percaya banget sama Tuhan. Nah dibilang ini, butuh 3 hari berjalan ke Bukit Moria bawa Ishak. Nah Ishak udah gede, dia yang pegang kayu bakarnya, dia yang pegang semuanya. Lihat Ishaknya ngobrol gini, Pak, kayu udah ada. Berarti gini, Ishak ngerti apa itu mempersembahkan korban. Berarti gini, dia nonton bapaknya bagaimana setiap beri korban kepada. Makanya pertanyaannya itu normal banget. Pak, kayu ada, api ada, dombanya mana? Abraham kan waras, nggak mungkin dibilang, nanti kamu saya potong ya. Nggak mungkin. Kamu bisa bayangin bagaimana emosi seorang bapak. Ini anak satu-satunya dia tunggu 25 tahun. Dan kamu dalam perjalanan itu, nggak ditulis di Alkitab. 3 hari perjalanan dia bisa merubah keputusan dong. Dalam perjalanan 3 hari dia bisa bilang, nggak jadi deh. Bayangin, nggak dibilang. Dan Tuhan udah ngomong dalam 3 hari itu. Dalam literatur saya dapetin gini. Selama 3 hari Abraham cerita kepada Ishak tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang tolong papa, Tuhan yang bawa keluar papa dari Ur Kasdim sampai sekarang bisa ada kamu. Udah nggak mungkin kamu ada Ishak, mamamu udah tua banget. Jadi sebelum 3 hari dia cuma cerita tentang siapa Tuhan yang papa percaya. Ada yang kita nggak pernah mikir. Kan dibilang di atas gunung. Saudara dan saya kalau melihat gunung kan cuma satu sisi. Mari lihat pekerjaan Roh Kudus. Waktu Abraham naik dalam ketaatan, naik. Karena dibilang gini, begitu Abraham mau tusuk, malaikat bilang stop, tuh ada domba di sini. Dari tadi nggak ada domba. Kenapa pas dia mau tusuk bertobat? Ini makanya saya bilang ini cuman apa ya?
keterbatasan. Nah, saya berimajinasi. Sementara Abraham naik dari sisi gunung sini, ini yang dibilang ketaatan. Dari gunung sebelah, Tuhan suruh domba juga naik. Kamu nggak bisa lihat, bahkan kamu nggak perlu lihat. Kamu cuma perlu percaya. That's the point. Kamu mau nggak percaya Tuhan tentang financial breakthrough? Kamu mau nggak percaya dia? Nah, kamu lihat begitu semua ritual ini selesai dicegah. Tuhan bilang ini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Harusnya semua dasar saudara mendapat berkat, mau itu uang, mau itu apa, dasarnya dari perjanjian. Kamu boleh sekolah ekonomi, kamu boleh sekolah apa, tapi harusnya dasar pijak, tempat kamu berdiri, membangun ini adalah kepercayaan itu. 17 saya, aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Oh, enggak bercanda. Kalau Tuhan berkati, artinya gini, ukurannya Tuhan, bukan ukuran kamu. Ukuran Tuhan nih, dompet lu jebol, kalkulator lu jebol, semuanya gitu. Itu ukurannya kayak gitu. Bayangin, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Bayangin, ini kan Tuhan enggak main-main. Tuhan enggak baca-baca puisi buat Abraham. No. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, kamu lihat, kalau financial breakthrough dalam versi Tuhan, dia nggak cuma buat kamu. Orang lain akan kecipratan berkat lewat kamu. Uang itu urutan kesekian buat Tuhan. Tuhan nggak pernah janji kamu duit. Ada nggak ayatnya? Enggak. Karena Tuhan nggak bikin duit. Jadi kalau lu berdoa minta duit sama Tuhan, Tuhan juga bingung. Karena dia nggak bikin duit. Ya kan? Uang kan manusia yang buat. Makanya nilainya turun naik kan? Kenapa? Karena buatan manusia. Jadi Tuhan janji apa? Tuhan janji kamu kuasa untuk mengelola kekayaan. Itu beda banget. Sekarang kita lihat Galatia pasal 3. Kita lihat Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Ini berapa ribu tahun? 2000 tahun kemudian, bayangin. Abraham udah gak ada dong. Dia bilang ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tunggu sebentar, diam sebentar. Setelah Abraham, hukum belum ada. Di zaman Musa, hukum Taurat baru ada. Seluruh hukum ini mengikat manusia. Jadi kalau kamu ndak punya jalur ke situ, kamu nggak ada di dalam itu, kamu mau apa juga nggak. Kamu mati binasa, kamu semua nggak ada dihitung. Kamu nggak dibilang anak perjanjian. Makanya tadi saya bilang, apalagi kita dari Surabaya, dari Ambon, boro-boro kita bisa punya hubungan ke sana, nggak ada perjanjiannya. Kristus datang, dia jadi kutuk buat kita. Aduh, ini nih saya terjemahin. Kristus bukan mati buat saya. Kristus bukan mati buat kamu. Pelan-pelan. Kristus bukan mati untuk Kris Manusama. Dia mati sebagai Kris Manusama. Beda. Dia bukan mati buat kamu. Dia mati sebagai kamu. Supaya waktu Bapa di sorga lihat kamu, dia lihat anaknya Yesus itu. Ini. Kalau kamu lihat. Wah. Jadi Kristus mati. Terkutuklah orang yang digantung. Jadi dia ambil itu. Yang mestinya kita yang terkutuk, dia yang ambil. Yesus Kristus telah membuat ini. Buat yang tadi itu tadi. Supaya di dalam dia, di dalam tindakannya, di dalam perbuatannya, berkat Abraham. Bayangin, gak ada hubungan saudara kan kita? Gak ada dong. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dapat dong Surabaya, Ambon dapat dong Ambon, dapat. Ya tuh. Sehingga oleh iman, nah ini pintu masuknya, iman. Kita menerima roh yang telah dijanjikan. Tadi Yesus punya perbuatan, yang saudara dan saya buat untuk apa? Pak Herman bisa ngerti, ini orang Bali kan. Tiap hari lu pergi ke pura, tiap hari lu bawa sesembahan. Hampir semua banyak kepercayaan sedang buat itu. Seperti mungkin Tuhan bisa disogok. Nah sayangnya virus ini juga masuk ke gereja. Kita pikir Tuhan bisa kita sogok pakai perpuluhan. Karena banyak pengajaran yang begitu. Waktu kamu hubungkan uang dengan keselamatan, itu witchcraft, itu sihir. Selamat cuman percaya Yesus. Gak ada urusan dengan uang. Jadi uang apa dong? Nah, Tuhan mengajar uang di Alkitab untuk membukakan mata saudara
pengertian saudara orang percaya, satu sistem ekonomi surga. Nah itu. Nah uang, Tuhan pakai kata ini untuk uang, benih. Nah, jadi waktu kamu menabur, itu bukan uang, kamu tabur benih. Nah, itu semua pemberianmu itu benih. Nah, ada hukum di situ. Kamu tabur, nanti kamu tuai. Nah, cuman begini, jangan cacat mengajarnya. Jadi gini, kamu nabur harus ngerti. Kalau nggak ngerti, percuma. Supaya iman bekerja, kamu mesti ngerti. Oke? Kamu tabur. Sudah? Musim kering datang. Musim kering datang, kamu nggak usah minta lagi. Karena kamu sudah taat. Kamu nggak mungkin lapar di musim kering. Nah, itu dia. Oke, itu. Nah, sekarang kamu nggak nabur. Berarti benihnya kamu makan. Ngerti? Ya kan? Karena kamu nggak nabur, berarti benihnya kamu makan. Nah, waktu kamu makan, musim kering datang. Lu lapar. Terus lu bilang sama Tuhan, Tuhan, lapar nih. Tuhan enggak marah, jitak-jitak, pendeta yang marah, Tuhan enggak. Oke? Nah, Tuhan enggak jitak-jitak. Tuhan cuman bilang begini, loh, sayang, kamu gak nabur. Saya gak mungkin melawan hukum ini. Saya gak mungkin saya yang bikin hukum ini terus saya lawan. Kamu gak menabur. Kalau kamu nabur, kamu gak usah minta. Waktu lu taat sama Tuhan, sorga tanggung jawab kasih makan kamu. Lu gak usah minta. Sekarang kamu gak tabur, kamu makan benihnya. Musim kering, ya lu lapar. Pertanyaan saya gini, kamu selamat gak? Selamat, cuman lapar. Yesus Kristus mampu ini supaya di dalam dia berkata Abraham sampai kepada bangsa lain oleh iman. Apa iman? Kalau ada pelajaran spirit, soul, and body, tubuh, jiwa, dan roh, saudara mesti tahu 3 unsur ini beda sekali. Di dalam saudara ada 3 ini, tubuh, jiwa, dan roh. Aturan mainnya beda banget. Jiwa sampai kamu mati tidak akan pernah bisa menyentuh roh. Nah, di dalam jiwa ada semua, ada perasaan, pikiran, ada intelektual, ada semuanya, semua di dalam jiwa. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Intelektual dia harus percaya sesuatu kalau ada bukti, ya kan? Lu sekolah tinggi-tinggi terus dikasih satu kasus yang ada buktinya, kamu nggak mungkin percaya. Bayangin, kamu mau ngerti perkara-perkara ilahi, kamu mau coba ngerti dengan jiwa sampai mati nggak bisa. Jadi tentang mengerti firman itu cuma perlu kamu connect spirit sama spirit. Nah itu. Nah, iman di sini, iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Disebut bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Nah ini keren. Jadi tentang financial breakthrough ini cuma tentang gini. Kamu bisa percayain Tuhan enggak? Kamu bisa connect dengan Tuhan enggak? Kalau kamu tanya Tuhan, Tuhan saya bisnis apa? Terus Tuhan bilang ini. Nah persoalannya gini, kamu cuma nanya saya bisnis apa? Kenapa kamu nggak nanya terus strateginya gimana tuh? Ininya gimana? Kamu enggak, kamu mulai pakai, kamu punya intelektual kan? Oh begini nih metodologinya, habis loh. Galatia 3 tadi, Kristus membuat ini supaya di dalam dia. Artinya gini, ini jati diri kamu ada di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting harus melekat pada pokok anggur. Jadi ranting menghasilkan buah waktu dia melekat. Tuhan pakai perumpamaan itu untuk bilang tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Ini pokoknya Yesus. Kamu tinggal dalam Yesus. Sekarang kamu gini, nggak usah Yesus, gue udah ngerti. Kamu keluar. Masih hijau kan? Saya terjemahin, masih kaya. Masih banyak. Deposito banyak, tunggu aja. Cuman soal waktu. Karena kamu keluar dari sumbernya. Ini yang saya bilang, kebanyakan orang begitu dia sukses, begitu dia semua, dia pikir dia arsitek hidup ini. Jadi iblis datang mau mencuri itu. Iblis curi apa? Sifat-sifat Allah yang ada di dalam kamu. Kenapa kamu terintimidasi? Karena kamu gak percaya bahwa Tuhan sayang kamu. Iya, kamu gak percaya. Bukan pelayanan, bukan apapun. Yang Tuhan cari dari kamu itu hubungan. Hubungan. Oke. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Gak enak kan? Tapi ini kodaannya di sini.
Kata mamon, mamon itu terjemah gini, Allah saingan. Iya. Allah saingan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, jangan jadi hamba uang. Tuhan gak kikir, saudara. Nah, pengajaran kita yang salah. Kamu beri persembahan buat siapa? Buat Tuhan. Salah. Tuhan gak butuh duit, lu yang butuh duit. Loh, pikir baik-baik. Tuhan gak butuh duit. Pekerjaan Tuhan butuh duit. Dia butuh biaya pekerjaan Tuhan. Running, pemeliharaan gereja ini, semuanya maintenance, semua butuh duit. Tuhan gak butuh biaya hidup. Dia jual 1 bintang, lu gak bisa beli. Kamu gak bisa motivasi Tuhan dengan uang-uangmu, gak bisa. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sehingga sebagai seorang pekerja. Nah, kalau saya ngomong pekerja, ini bukan pendeta. Aduh, terlalu kecil. Semua saudara dan saya kan melayani Tuhan. Fungsinya gini, saya hamba Tuhan di dalam gereja, kamu hamba Tuhan berprofesi di luar. Ayat ini bilang gini, supaya di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Nggak usah malu tuh apa? Nggak usah malu dengan identitas kamu. Iblis suka datang bikin malu. Suka gini, makanya saya nggak layak. Nah ini iblis. Semua intimidasi bukan Tuhan. Saya kasih gambar supaya saudara tangkap aja. Oke? Gini. Kamu bisa lihat, lu lagi nyetir pagi, mobil kesenggol, jebret. Terus ada suara gini, lu sih tadi pagi nggak doa, kamu nggak baca firman sih, ruko kebakar, pendeta nanya, perpuluhan lu beres nggak? Kurang ngajar. Kan, nah ini karena kita digituin di gereja. Mari, coba, kecil. Saya nggak tahu lu bikin gitu nggak buat anak lu. Kita kecil-kecil, gitu kan? Mama, papa, guru sekolah minggu, ngajar kita. Ayo berdoa ya, tutup mata, nanti Tuhan marah. Sembarangan. Lu mana ayatnya? Mana kalau lu gak tutup mata Tuhan marah? Mana? Nah, jadi dari kecil kamu sudah punya belief system di otak lu, Tuhan tuh marah. Makanya baca supaya gak dibodohin pendeta. Lu tuh gak mau baca firman sih lo orang nih semua padahal. Ini nih. Nah, jadi kita tuh pikir apa-apa Tuhan marah. Mobil kesenggol gara-gara gak doa pagi. Tuhan tiap hari pegang rotan. Gak doa pagi. Senggol. Gak baca firman. Sakit loh. Ah, gitu. Saya nggak ikut Tuhan yang gitu. Tuhan izinkan saya kena sakit kanker ini supaya saya rendah hati, Pak. Gua nggak ikut Tuhan yang gitu. Kamu lihat itu belief sistemmu yang rusak. Ini yang dibilang, kamu jangan malu, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Apa perkataan kebenaran? Tuhan baik, Dia mengasihi saya. Tuhan bukan punya kasih, Dia adalah kasih. Jadi kasih itu person, kasih itu pribadi. Nggak bisa berhenti mengasihi kamu. Karena sebut dosa apa yang lu mau bilang? Bunuh orang. Paling lebih ngeri lagi apa? Mau bilang apa? Berzina apa? Lu sebut tuh. Terus gara-gara itu Tuhan berhenti mengasihi kamu. Kamu yang berhenti menerima. Dia nggak bisa berhenti mengasihi kamu. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kamu 5 menit. Artinya dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Amos 9. Nah ini keren banget. Ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang. Dia bilang gitu kan, God's decree, ya demikianlah firman Tuhan. Things are going to happen so fast, your heart will swim. One thing, fast on the heels of the other, you won't be able to keep up. Segala sesuatu, bayangin ya, sungguh akan datang. Pembajak ya akan tepat menyusul penuai. Penggirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan mengiriskan anggur, itu bahasanya kayak gitu. Segala bukit akan kebanjiran, kira-kira gitu. Bahasa Indonesianya gitu. Yang saya suka ada kalimat gini, everything will be happening at once. Cepat banget jadinya. Terus ada kata ini, everywhere you look, blessing. Wow, segala satu akan terjadi cepat. Dibilang ini, sampai kepalamu berenang, yang satu akan cepat mengejar tumit yang lain. Kamu tidak akan bisa mengejar gitu. Dalam sekejap kamu pun akan melihat berkat. Nah, apa ini saudara? Nanti firman ini ditulis oleh seorang yang namanya Amos. Saya sebut latar belakangnya. Dia peternak, pemungut buah ara hutan dari kampung namanya Tekoa, desanya Yehuda. Arti nama Amos adalah penanggung beban. Orang sederhana banget. Kabar baiknya gini, kalau Tuhan mau pakai kamu, Dia nggak butuh riwayat hidup, Dia nggak butuh CV kamu. Financial breakthrough bisa dialami
lewat penyembahan. Nah, Amos ini yang akan tulis tentang pemulihan pondok Daud. Amos inilah saudaraku, dalam ketaatannya. Amos punya pengajaran ini membuat Israel menjadi bangsa penyembah. Israel bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Dibilang ini, Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Nah, apa yang terjadi waktu Daud pimpin Israel? 33 tahun Tabernacle of David dibangun, itu ngapain? Pujian penyembahan 24 jam 33 tahun. Dia menyenangkan hati Tuhan. Kamu tahu apa yang terjadi? Israel ada di puncak kejayaan. Waktu mesbah-mesbah mereka kotor, rubuh, penyakit datang, hujan tidak turun, panen gagal semuanya. Nah, panjang saudara, saya singkatin aja. Kata lain gini, jadi orang percaya yang bersyukur. Cuman itu, kalau enggak kita ngalami hidup jadi budak. Padahal Tuhan angkat dia mati buat kita, kita disebut anak. Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan yang bilang, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan, jadi jangan bilang Tuhan yang izinin gue celaka. Enggak. Kalau nggak ngerti jangan ngomong, sembarangan ngomong bilang Tuhan. Nah, kita nih ya, kita serius, sore gereja, pemimpin gereja, mari, saya bilang, saya pun juga dulu salah-salah ngajar banyak, saudara. Kita turunkan derajat Tuhan setara dengan bos mafia gitu kan? Iya kan? Bisa, lu ya, kalau nggak kasih persembahan, lu nggak doa pagi, lu nggak semua, nanti lu lihat hidup lu. Kamu banyak. Jadi Tuhan tuh kayak penjahat yang kalau gua nggak bayar uang keamanan dibakar rumah gua gitu. Kita menghina loh, kita kurang ajar, tahu nggak? Lihat ini, rancanganku damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, nggak ada. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Fondasinya hari ini cuma satu, Yesus mengasihimu.